Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami ada, kami kuat semuanya karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti arti dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 1-3. Tertulis demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum kedatangannya. Dan kedatangan serta pelayanan Kristus didahului oleh seorang yang mempersiapkan jalan baginya, yaitu Yohanes Pembaptis. Mari kita renungkan dengan baik akan hal ini, saudara. Tuhan merencanakan kedatangannya dengan begitu detail, dan itu Dia ungkapkan jauh sebelumnya. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung datang saja dan melayani tanpa harus menunggu Yohanes Pembaptis? Disinilah justru kita memahami satu hal, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu, termasuk rencana keselamatannya, dengan detail langkah demi langkah. Dan kebenaran ini juga berhubungan dengan kehidupan kita secara pribadi. Sebab Tuhan yang berencana memiliki rencananya yang baik dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin seringkali kita merasa keadaan berjalan begitu lambat, tapi percayalah, selama kita setia dalam iman kepada Tuhan, rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Mari kita teladani Tuhan Yesus Kristus yang begitu sabar. Ia menunggu waktu yang tepat untuk tampil pada waktunya. Ia tidak terburu-buru untuk melakukannya, tapi semua mengikuti rencana Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah banyak orang yang tidak sabar dengan rencana, malah justru menghancurkan rencana masa depannya sendiri? Seorang murid sekolah tidak akan bisa langsung masuk universitas tanpa melalui proses pendidikan dasar dan menengah terlebih dulu. Ada orang yang mau memotong jalur supaya mendapatkan posisi, tapi malah kehidupannya menjadi hancur. Ada anak-anak muda yang tidak sabar dengan rencana masa depan mereka, malah terjerumus dalam dosa yang membawa kehancuran hari depan mereka. Ada orang-orang yang tidak sabar dalam usaha dan dalam meniti karir, terjerumus dalam berbagai dosa dan kejahatan demi hawa nafsu duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti setiap proses rencana Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana Tuhan sendiri pun taat kepada rencananya. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa rencana Tuhan itu baik dan sempurna buat saudara dan saya. Ikutilah rencananya
Sabarlah dalam proses rencana Tuhan, dan nantikan waktu Tuhan yang baik untuk menyatakan rencananya dalam hidup kita. Kembali kepada pokok ayat hari ini, saudara. Ada satu pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui ayat ini, yaitu bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau mungkin selama ini kita hidup menjauh dari Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada firman-Nya, mari saat ini berubahlah, ambil sikap untuk bertobat, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Hiduplah dengan setia dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami untuk mengikuti setiap proses rencana-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Engkau sendiri telah begitu taat dalam setiap rencana-Mu. Ajarlah kami juga untuk taat, sabar dan setia dalam menjalani proses rencana-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, yang seringkali tidak sabar dan ingin cepat-cepat. Kami ingin mengambil jalan pintas. Kami ingin yang instan, padahal setiap proses mempunyai arti yang membentuk pribadi kami lebih mulia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk rencana-Mu yang indah bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau memikirkan kami dan merencanakan kehidupan kami seturut dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau hidup dalam pertobatan dan kami mau taat kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau mengasihi dan setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melangkah seturut dengan rencana-Mu, dan segenap hidup kami hari ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.